Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa hfadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah tolong kita dan umat saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah jaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabil Sayyib, dan kita sedang membahas bahwa Allah itu halim dan menyukai hamba-hambanya yang punya sifat hilam, dan hilam itu apa ya ibu sekalian? Hilam itu apa? Hilam itu kematangan, ketepatan dalam berpikir, bertindak, berbicara, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, semua matang. Dan juga hilam bisa dimaknai jika itu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak langsung mengadab seorang hamba ketika berkesalahan, tapi diberi kesempatan untuk bertaubat, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan begitu seterusnya. Artinya memang hilm ini luar biasa, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat hilm, kematangan, kedewasaan, ketajaman dalam berpikir, kehati-hatian, timingnya pas, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak panikan. Banyak ibu-ibu tuh, ya bapak-bapak juga ya, tapi seringkali common di dunia ibu-ibu panikan gitu loh. Nah, wanita yang hilam enggak. Di saat sebagian teman-temannya panik, dia nggak panik. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu hilam. Makanya kan prosesnya panjang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban, harus ada ma'rifah, harus ada ilmu, terus habis ma'rifah apa? Harus tathabut, dia harus cross check. Jadi orang wanita yang halimah itu dia nggak menelan mentah-mentah setiap berita, nggak menelan mentah-mentah setiap info, dia cross check dulu ini benar apa tidak. Lalu setelah tathabut, hilm itu apa ibu? Loh kok lupa ya ibu? Gimana mau hilm lupa catatan kemarin? Apa? Abis hilm apa? Abis tathabut apa? Ibu? Apa? Al-azm.
Benar nggak ngomong-ngomong? Oke. Apa lazim artinya? Iya, punya tekad. Punya tekad untuk mengerjakan sesuatu, melangkah. Lalu punya tekad untuk melangkah, dan punya tekad untuk mengerjakan prosesnya. Karena ada banyak orang mau melangkah tapi nggak mau ribet-ribet, repot-repot, nggak mau kotor-kotoran dalam menjalani proses. Tapi orang hilm enggak. Terus habis itu apa? At-tasabbur. Orang yang hilm itu mau berjuang untuk jadi orang yang sabar. Jadi ketika dia dapat pelajaran tentang sabar, atau dinasihati sama temennya, lu harus sabar, kan sering gitu ya, kalau ibu curhat terus temennya bilang apa, lu harus sabar. Dia ngerti ketika saya dapat nasihat aku harus sabar, itu artinya nggak semudah yang diucapkan. Saya harus melewati proses untuk jadi orang sabar, dan itu menyakitkan, itu capek, itu lelah, itu letih, itu babak belur dalam tanda kutip, quote unquote, itu trial and error gitu loh. Nanti jatuh, nanti bangkit lagi, istighfar lagi, taubat lagi, coba lagi, sampai dia benar-benar jadi orang yang sabar. Dan mungkin keceplosan di proses itu, artinya kepancing, bukan keceplosan, kepancing. Nggak, aku harus jadi orang sabar nih, kepancing, meledak. Terus kenapa ya tadi aku kepancing? Aku kan udah belajar, aku istighfar, taubat, lalu perbaiki diri lagi. Terus kepancing lagi, tapi kepancing yang kedua lebih baik. Kok lebih baik, Ustaz? Iya, mungkin sebelumnya kita bisa bertahan sampai 5 menit, lalu setelah kita bangkit lagi, istighfar lagi, tobat lagi, yang kedua masih kepancing tapi bisa bertahan selama 10 menit gitu lah, berarti kan ada kemajuan. Lalu coba lagi, kepancing lagi, tapi kepancing lagi setelah setengah jam. Aku tuh udah bisa nahan, begitu masuk menit ke 30 dia ngomong begitu, aku kepancing lagi, astagfirullah gitu. Tapi istighfar lagi, taubat lagi, lalu perbaiki lagi. Sampai pada nanti ada masalah lagi, mungkin masih kepancing, tapi setelah 45 menit gitu loh. Udah nih, aku udah berhasil menit 30. Dan pembahasan atau pertemuan udah ditutup di menit ke-44. Tapi lu bayangin nggak? Ini udah ditutup. Dia ngangkat lagi. Ya gue jadi kepancing. Kan nggak boleh dong gitu loh. Forum udah ditutup, kita udah sepakat, udah win, udah ini dah, udah kita udah berkorban banyak deh gitu. Gue udah nahan sampai selesai, sampai ending. Begitu ending diangkat lagi, apa masalahnya? Ya gue kan jadi kebakar gitu. Akhirnya lepas deh, keluar semua tuh yang aku tahan dari menit pertama sampai menit ke-45. Jadi aku juga tahu saya salah, kepancing lagi. Ya udah deh, semoga. Tapi aku udah berhasil loh gitu loh, alhamdulillah, nggak terpancing selama forum berjalan. Ini gara-garanya dia angkat lagi padahal forum udah ditutup. Suka ngalamin gitu nggak sih, Ibu? Dia orang kan udah ditutup forumnya, kenapa dibakar lagi sama dia? Kenapa digoreng lagi sama dia? Jadi itu butuh tasabar dan sobar gitu loh. Nah, kalau ibu udah bisa sobar, ibu naik ke ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Lalu as-samtu, ibu tuh orang wanita-wanita yang halim tuh nggak banyak bicaranya tuh proporsional, tepat. Kalau memang dibutuhkan 5 kalimat, dia hanya bicara 5 kalimat. Kalau dibutuhkan 1 paragraf, dia nggak akan masuk ke paragraf kedua. Lalu al-iqdo itu apa? Tajahul, tagaful, tidak mempermasalahkan semua hal, hanya hal-hal penting saja yang diangkat.
lalu banyak diam produktif ya, diam berkualitas, lalu sabar ketika dizolimi. Nah itu kira-kira ibu sekalian yang bisa direnungkan ya, dan itu menunjukkan nggak mudah ibu. Makanya kata para ulama seperti Imam Nawawi atau Al-Imam Aktham dan lain-lain, al-hilmu huwal aql, ilmu itu akal sehat. Jadi akal sehat itu bukan sebatas orang cerdas. Orang cerdas tapi gampang terpancing, sumbu pendek juga repot gitu. Jadi kematangan berpikir itu ilmu akal sehat ya. Dan walaupun sebagian para ulama memberikan catatan atau kurang setuju hilm dikatakan sebatas akal, tapi sebagian ulama mengatakan demikian. Makanya seperti Ar-Raja bin Haywa mengatakan al-hilmu arfa minal aql. Dan itu sebagian ulama mengatakan enggak. Hilm itu bukan sebatas akal sehat, tapi hilm itu di atasnya akal sehat. Kenapa? Karena Allah menamakan dirinya dengan Halim. Allah nggak menamakan dirinya akal, gitu. Tapi Allah menamakan dirinya Al-Halim. Lianna Allah Ta'ala tasamma bihi, karena Allah menamakan dirinya itu Halim. Jadi memang tinggi banget, berat banget Pak Ustadz, berat memang. Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan apa? Darajatul hilmi was sabr 'ala al-adha wal 'afwi 'anil zulm afdal akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Allahu akbar. Kata para ulama, levelnya hilm dan sabar dan memaafkan yang zalim itu sebaik-baik akhlak ahli dunia dan ahli akhirat. Sebaik-baik akhlak bukan ahli dunia itu bukan artinya orang yang hidup di dunia gitu. Orang-orang yang hidup di dunia dan orang-orang yang beriman kepada akhirat dan akan menjadi ahli surga nanti. Jadi hilm itu udah akhlak terbaik di bidang manapun. Bahkan walaupun dia ahli dunia, kalau dia hilm, dia akan jadi ahli dunia yang berkualitas. Apalagi kalau dia ahli akhirat. Setinggi-tingginya akhlaknya ahli surga. Al-hilm susah. Makanya kan kita saksikan sendiri Bapak sekalian bahwa ada banyak misalnya orang yang berhijrah tapi nggak semuanya hilm. Tapi dia rubah penampilannya, dia berubah, tapi bicara hilm itu tuh level yang berbeda. It is a different level. Nggak semua orang demikian. Ada banyak orang baik, tapi tadi begitu ada masalah panikan. Tapi kebaikan yang nggak pernah kita ragukan, ini orang baik memang. Gue tuh punya teman baik banget, tapi kalau udah kena masalah, panikannya luar biasa. Susah dapat sosok tuh. Ya begitu harus tetap tenang gitu. Tetap. Dan tenangnya tuh bukan ngeremehin. Tenangnya tuh dia berpikir, dia minta pertolongan kepada Allah, dia isti'anah, lalu dia coba urai satu demi satu gitu loh. Dan dia nggak tertekan dengan pressure dari kanan, dari kiri, atau tidak terpengaruh dengan suasana chaos atau suasana yang panik pada saat itu. Tetap tenang. Wah, itu susah, benar-benar susah. Kecuali dirahmati oleh Allah. Kebanyakan orang akan tertekan atau terbawa suasana atau terbawa kondisi. Ada sebagian orang apatis, sudah. Lo hilem banget, gue bukan hilem, gue nggak peduli gitu. Jadi ada orang begitu, gue nggak peduli. Jadi bukan hilem, kalau hilem itu dikerjain sama dia. Makanya kan azm.
tasabbur. Jadi prosesnya tuh dikerjain, bukan oh udah terserah dia mau hancur kayak mau berantakan kayak mau ini gue nggak peduli. Enggak, hilm tuh bukan nggak peduli. Hilm itu ada sisi azam. Azam itu turun ke langkah pertama sampai selesai. Apapun yang terjadi dihadapin. Ada tasabbur, jalani proses kesabaran yang melelahkan tersebut. Itu susah. Sama dalam konteks kita misalnya, ada banyak wanita atau istri terkesan hilm, tapi dia udah apatis sama suaminya. Terserah dia mau ngapain, gue nggak peduli. Gue udah capek, daripada gue mikirin dia, mendingan gue ngurusin hidup gue. Ada begitu. Udah gue nggak mau pikirin. Laki lu di luar gini. Udah terserah dia mau ngapain deh. Lu sabar banget. Enggak, ini bukan sabar, gue udah gak peduli lagi sama dia. Tapi kalau hilm itu zahir batin tuh tenang, dia gak apatis. Dia nanti tetap nasihatin suaminya, tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya, tetap berjuang, tapi dia gak meledak sana terus nanti dapat gosip tentang suaminya, dia terpengaruh, gak bisa tidur, makan siang jadi gak enak karena pasti dengar berita itu dia lagi kasih garam lalu dituangkan semua itu ke masakannya, saking dia kesel dan panik terhadap berita tentang suaminya. Gak demikian. Hilm tuh dia langkahnya ajak, tepat dan proporsional gitu loh. Keren banget sih ini sifat kalau ibu-ibu bisa punya ini dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya langkah-langkahnya itu tadi, harus punya ilmu, terus cross check kalau ada apa-apa. Kan step by step poin-poinnya udah dijelaskan sama Ibnu Hibban. Jadi ini bukan disuruh nyusun puzzle sendiri, enggak, dijelasin. Terus harus punya azam, ya udah, aku tuh nggak bisa, nggak, udah, tanggung jawab Anda jalanin aja. Dan jangan pernah berhenti melangkah. Udah, melangkah terus sampai Anda benar-benar nggak mampu, nggak bisa, udah berhenti. Selama bisa udah jalanin terus. Jangan berpikir mau balik kanan, kayaknya gue berhenti aja. Kecuali perhitungan yang matang gitu loh. Bisa jadi, bukan berarti, bisa jadi kita pindah arah atau pindah ini, tapi itu pun juga dari hilm, memang dipertimbangkan dengan matang, dibaca semua, maka kita pilih maslahat yang lebih besar. Tapi sekali lagi, memilih maslahat yang lebih besar pun bukan berarti gampang, karena ketika aku nggak, artinya gini, aku sudah putuskan aku akan pindah ke jalur lain atau ke pihak lain atau ke proses lain gitu loh. Pertanyaannya, apakah Anda berpikir proses yang lain akan lebih mudah? Enggak, belum tentu. Enggak, ini masalahnya lebih besar. Ya namanya masalah lebih besar. Kira-kira perjuangannya lebih besar atau lebih kecil? Ya lebih besar juga. Ya sama kayak banyak wanita atau banyak istri yang begitu ada masalah, kayaknya aku cerai aja deh. Kayaknya aku hulu aja. Terus Anda mau kemana? Mau ngapa? Ini kan masih bisa diperbaiki. Ini masih bisa diobati. Kalau memang nggak bisa, itu sudah fatwa ulama mengatakan lebih baik pisah atau dianjurkan dengan sangat berpisah. Bahkan ada yang diwajibkan berpisah, ya berpisah. Tapi kalau ulama masih mengarahkan kasus seperti ini, itu Anda berjuang. Tapi aku benar kan Pak Ustadz? Iya benar. Tapi lebih baik diperjuangkan. Enggak, tapi kan suamiku yang salah kan, aku yang benar, terus nanti aku nggak dosa kan suka gitu. Kalau aku cerai aku nggak dosa kan? Enggak, itu hak aku kan, suka gitu kan, itu hak aku kan. Iya, yaudah aku mau cerai aja. Oke, habis cerai mau ngapain? Ya nanti aku mau nikah lagi. Emang pernikahan Anda berikutnya nanti insya Allah akan lebih mudah kan, itu poinnya. Enggak, pokoknya aku nggak mau cari laki-laki yang soleh dan berkualitas. Emangnya nikah dengan laki-laki yang soleh berkualitas mudah? Allah yang berfirman tentang orang bertakwa dalam surat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha, dan bersabarlah dalam bersama orang-orang yang
berdoa dan mentauhidkan dan menyuruh kepada Allah pada pagi dan petang dan hanya berharap kepada Allah. Allah katakan bersama orang-orang yang bertakwa itu butuh kesabaran. Wasbir. Jadi kalau Anda nggak punya kesabaran, Anda mau nikah sama siapapun akan hasilnya berantakan. Termasuk sama orang-orang baik, orang-orang bertakwa. Karena bersama orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi 28, butuh kesabaran. Nggak mudah. Ya sama. Dalam semua hal ya. Kita kerja, bos kita sangat berkualitas, kira-kira ribet nggak kerja sama beliau? Hanya orang yang pernah pekerja yang bilang gampang, seribet. Orang-orang yang berkualitas tuh ribet hidupnya. Jadi aku bersyukur bahwa saya nggak berkualitas, simpel hidupku. Ya nggak juga, bukan begitu. Karena nanti dihisap kita bertanggung jawab waktu, bertanggung jawab potensi, bertanggung jawab tentang nikmat Allah. Gimana kita bertanggung jawabkannya? Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala misal. Jadi ini akhlak yang sangat mulia. Lalu beliau melanjutkan, siapa nih beliau? Masih ingat nggak? Siapa beliau ini? Si istri Pak Ustadz? Bukan, kita lagi bahas apa? Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Yang beliau mengatakan bahwa levelnya hilm dan sabar dan memaafkan itu sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan ahli akhirat. Yablughu ar-rajulu biha ma la yablughuhu bis-siyami wal qiyam. Allahu akbar. Dan seseorang dengan sifat hilm, sabar, memaafkan itu bisa mencapai sebuah kedudukan di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan puasa dan sholat sunnah. Puasa sunnah dan sholat sunnah. Powerful. Jadi sampai ibu-ibu ahli tahajud saja, ibu-ibu nggak bisa mengalahkan, tidak bisa menyamai dan melampaui kedudukan orang-orang yang punya hilm. Susah, dan kita akui susah. Makanya kenyataan, ada banyak di antara kita, alhamdulillah udah rutin tahajud, begitu dapat masalah besar, panik apa enggak? Masih panik. Berarti kan belum hilm. Yang susah ini sifat. Susah, betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Susah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Innama yu'raful hilmu sa'atal qadab." Orang tuh baru kelihatan hilmnya ketika marah. Ketika marah baru kelihatan. Ketika marah. Ketika emosi, ketika ada masalah besar, itu baru kelihatan nih orang hilm. Kalau nggak ada apa-apa mah kelihatan orang hilm semua. Allah Ta'ala misal. Kata Ibnu Hibban, Al-Halim azimu sya'an. Halim itu orang yang punya hilm, itu kedudukannya itu tinggi, azim, agung. Rafi'ul makan, kedudukan tinggi. Jadi orang-orang besar gitu bahasa kita. Azimu sya'an itu, Halim itu akan jadi orang besar dan akan jadi orang-orang punya kedudukan tinggi. Mahmudul amr, perbuatannya terpuji. Dan dia akan buat kebaikan yang terpuji gitu. Mereka akan buat karya yang terpuji, program yang terpuji, hal-hal yang terpuji. Mardiul fi'l, dan perbuatan mereka diridhoi. Hadirin yang memuliakan. Makanya bahkan Al-Ahnaf bin Qais, nama besar, itu sampai mengatakan bahwa lastu bihalim walakinni atahallam. Aku ini belum bisa jadi orang yang halim, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Aku berjuang
Itu poin. Jadi ya aku berjuang, padahal kita tahu bersama-sama bahwa beliau adalah orang yang punya nama besar. Beliau punya nama besar, hadirin. Kan beliau Sayyid Tamim, beliau pemimpin Bani Tamim atau tokoh. Itu ngambil ilmu dan ngambil hadisnya dari siapa jamaah? Al-Ahnaf bin Qais, dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, Al-Abbas, Ibnu Mas'ud, Uthman, dan lain-lain. Jadi ini nama besar, ini nama besar. Tapi begitu tadi, ingin menunjukkan kepada kita bahwa kalau Al-Ahnaf bin Qais merasa kesulitan, ya masa kita gampang dapetinnya, ibu-ibu? Masa kita dengan mudah mendapatkannya? Itu poin. Allah ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama. Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan pada Ustadz, keluarga, dan tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya wanita yang saat ini sedang mengalami masalah cukup pelik. Sekitar 2 tahun lalu saya resign dari pekerjaan saya dikarenakan ada problem dan konflik dengan atasan saya. Saat ini saya mencoba melamar pekerjaan namun belum diterima dikarenakan faktor background pendidikan, dan sulit sekali saya mencari pekerjaan. Sebenarnya banyak tawaran kerja di bidang tertentu, tapi saya sudah berapa kali bekerja sebagai di bidang itu, dan banyak hal yang menurut saya berat menjalankan tugas. Dengan kondisi keuangan yang terus menipis, saya harus membiayai kehidupan saya sendiri di Jakarta, sewa kos, kebutuhan lain, dan saya bingung harus bagaimana. Saya ada rencana mau buka usaha, namun terkendala modal dan khawatir ada konsekuensi kerugian. Karena mental saya nggak sekuat pengusaha. Saya tidak ingin pulang kampung dikarenakan sedang ada masalah dengan orang tua saya. Sampai saat ini saya pun putus komunikasi dengan ibu. Sudah berapa kali saya pindah kerjaan namun tidak ada yang lama. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya bingung, kos cuma tinggal beberapa minggu saja dan saya ingin sekali bekerja atau berpenghasilan agar tidak merepotkan siapapun. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, pertama semoga Allah mudahkan penanya dalam mengurai masalah. Yang kedua, kan ada tawaran tapi katanya tadi apa? Berat menjalankan tugas. Ada tawaran tapi berat menjalankan tugas. Lalu mau usaha tapi khawatir ada keuangan rugi. Jadi solusinya apa dong hadirin? Ya paling nikah itu. Tapi berat juga jadi istri.
Jadi opsi kan cuma dua, mau jadi employee, mau jadi pegawai profesional atau bab ijarah, atau mau jadi pengusaha. Ya dua-duanya pasti ada sih. Jadi gini loh, semua keputusan kita hadirin pasti ada resiko, pasti ada yang nggak enaknya. Itulah dunia. Dunia tuh nggak ada hal yang cuma satu sisi doang yang enak tok gitu, nggak bisa. Ketika kita memilih sesuatu, kita harus siap dengan dua sisi positif, jelas itu sudah, dan sisi negatifnya. Maka pertama, banyak istighfar dan taubat dulu lah kepada Allah. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, minta maaf ke ibu. Bangun komunikasi lagi dengan orang tua, khususnya ibu. Itu pengaruh ke rizki loh. Beneran deh. Kan kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambung tali silaturahim. Dan silaturahim tertinggi adalah birrul walidain, kata para ulama. Jadi udah minta maaf sama ibu, bangun komunikasi bersama ibu. Pasti ada perubahan besar dalam hidup kita. Yakin kita. Lalu berikutnya, bicara jangka panjang. Saran saya, kita harus belajar lagi dan sekolah lagi. Kalau kondisi depannya. Dan sekolah di sini bukan berarti harus pendidikan formal, enggak. Intinya kita harus belajar sehingga ilmu kita, terus skill kita, baik itu hard skill maupun soft skill, itu bertambah baik dan berkualitas. Itu penting. Jadi bagaimana caranya? Ya belajar, bisa gratisan atau bisa yang nggak bayar, free charge. Misalnya ikut kajian, itu kan dampaknya besar, dan kita tahu banyak sekali values atau nilai-nilai besar, nilai-nilai yang sangat tinggi, dan karakter-karakter orang sukses itu dikaji dalam buku-buku para ulama. Kita harus ikut kajian seperti itu. Atau yang mau menambah ilmu yang gratis apa? Ibu-ibu, selain ikut kajian, kalau seminar gratis nggak? Ya udah cari yang gratis. Kalau nggak punya uang, apalagi yang gratis? Apa? Iya, lihat di sosial media. Tapi bayar ininya, kuota. Ya ke tempat yang wifi gratis. Iya, ada banyak tempat public area wifi gratis, ke sana nonton aja screen time-nya panjang tapi bermanfaat gitu loh, bawa buku catatan, ikutin itu loh, cari wifi gratis. Terus apa lagi? Ini kita udah jarang di antara kita lakukan. Ke perpustakaan, baca buku, itu ada banyak buku bagus gratis. Masih ada ya, banyak. Kok masih ada ya? Ini, aduh ibu-ibu, masih ada ya permukaan di permukaan, masih ada perpustakaan di permukaan bumi ini. Ya banyak perpustakaan itu loh. Iya. Perpustakaan kalau di Indonesia, Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, itu udah banyak renovasi dan cozy banget, kita duduk di situ baca. Perpustakaan Nasional itu buku puas kita baca. Jadi harus nambah gitu. Tapi memang baca tuh nggak bisa random dan suka-suka, apalagi minta arahan gitu di bidang kita, apa sih bidang yang kita ini kan, saya minta arahan, dan itu bisa apa buku yang direkomendasikan kan bisa dicek di sosial media. Jadi semua ya, kalau nggak mau bayar ya, yang gratisan juga banyak sekarang itu. Kita ini hidup di era of data kan gitu. Data tuh banyak banget. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Jadi ada banyak
banget gitu loh. Kalau mau yang berbayar, karena mungkin aku tuh perlu disuapin dalam tanda kutip ya, perlu diarahkan, tapi ya udah, berarti kita harus kerja dulu. Kerja apa aja deh, yang penting halal, lalu disisihkan untuk belajar, untuk ikut kursus, untuk ikut ini, ikut itu, atau untuk sekolah lagi. Jadi harus ada. Jadi bukan hanya sekedar kerja untuk menyambung hidup, bukan. Kita kerja. Jadi kalau misalnya kalau mau usaha kan berarti ada kemungkinan rugi. Nah, kalau kita ingin mengupgrade diri kita, mungkin itu nanti dulu lah. Kita jadi employee aja dulu, jadi pegawai dulu, sehingga clear kita dapat berapa, lalu gunakan seminimalis mungkin, kalau sisa uang ditabung untuk sekolah, atau ikut kursus, atau belajar, atau ikut program yang mengasah skill. Ada banyak hal. Nanti kalau kita naik kelas, otomatis kita akan diapresiasi lebih terus gitu. Jadi, tapi yang pertama banyak istighfar, taubat, minta tolong sama Allah, sholat jangan lupa, terus minta maaf sama orang tua, itu penting. Minta doa restu. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim serta ulama dan menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana jika seorang wanita saat ini masih terngiang-ngiang ingatannya atas masa lalunya? Sebelum berhijrah, dia pernah pacaran selama 4 tahun dan berzina dengan pacarnya berkali-kali. Saat ini masih selewat-selewat terngiang perbuatan hinanya tersebut. Alhamdulillah dia sudah bertaubat, sudah hijrah selama 5 tahun dan meninggalkan jejak lamanya seperti pindah lingkungan. Allah saat ini Allah beri dia lingkungan yang sangat baik. Dia bergabung di komunitas dakwah. Dia sedih karena perbuatan hinanya tersebut masih terlintas di pikirannya, karena itu menjijikkan. Apakah ini salah satu hukuman Allah kepada dia atas perbuatannya tersebut? Karena setiap maksiat memiliki efek samping. Apakah ini tanda taubat dia belum diterima? Dan apakah walaupun sudah bertaubat, kelak di hari hisab aib tersebut tetap bisa terlihat dan mendapatkan azab? Apa yang harus dilakukan, dan mohon nasihatnya. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah afana wa ibtalaha bi fadlan ala katsir mimman khalla tafdila. Yang pertama, bahwa kita harus taubatan nasuha, atau harus taubat dari perbuatan zina tersebut, dan semoga dari arahnya penanya sudah berusaha melakukan itu, dan semoga taubat kita dan taubat penanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu ketika penanya merasa jijik dengan zina yang dulu dia lakukan, semoga justru ini adalah tanda kualitas iman dari penanya. Karena Nabi SAW ketika membahas tentang manisnya iman, sifat yang ketiga apa? An yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdafa fin nar. Dia membenci kembali lagi ke dalam kekufuran atau dosa yang dia lakukan setelah Allah selamatkan dia. Jadi setelah Allah selamatkan dia dari dosa itu, dia benci sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ketika Allah selamatkan kita dari sebuah dosa, apalagi dari sebuah kekufuran, kita bukan hanya diminta untuk meninggalkan dosa atau bukan hanya diminta untuk menjauhi perbuatan dosa dan masa lalu tersebut. Kita diminta membenci kalau ingin mendapatkan manisnya iman. Kita harus merasa benci atau jijik dalam konteks ini ya, dan seterusnya. Itu justru syarat mendapatkan manisnya iman. Harus benci. Jadi bukan hanya meninggalkan lalu plain, bukan. Benci. An yakrah, kata Nabi SAW. An ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah.
dia benci jatuh lagi dalam kekufuran atau dosa setelah Allah selamatkan dia. Itu pentingnya benci, gak suka. Itu poin. Adapun mengingat dosa, apakah itu opsi yang tepat atau tidak, itu dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim bahwa tergantung kondisi. Kalau seseorang merasa diri bersuci, lalu atau bukan merasa ada potensi merasa diri suci, merasa diri paling bertakwa dan seterusnya, lalu dengan mengingat dosa dia kembali teringat betapa rendahnya dia di hadapan Allah, betapa kotornya dia di hadapan Allah, betapa hinanya di hadapan Allah, maka pada saat itu mengingat dosa adalah sebuah hal yang terpuji. Tapi tidak setiap pihak atau tidak setiap kondisi demikian. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kondisi yang lain, apabila seseorang itu sudah menikmati atau sedang menikmati zikirnya atau menikmati saat ia merasa disayang sama Allah, lalu gembira dengan nikmat Allah saat ini, lalu bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada dia saat ini, dan apabila dia ingat dosanya jadi buyar. Ya nggak sih? Ada orang gitu lagi, pokoknya lagi bersyukur, lagi senang banget, ingat masa lalunya, itu bisa mengganggu zikirnya kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim dan para ulama, jangan ingat dosa pada saat itu. Orang tuh beda-beda. Atau bahkan orang yang sama aja ada kondisi yang berbeda. Jadi harus didudukan, ditafsil, diperinci. Jadi itu poin. Karena makanya nggak semua, ada sebagian dosa itu kalau diingat kontraproduktif, sangat kontraproduktif. Misalnya contoh, ada seseorang wanita, misalnya dia membuka aurat, misalnya suatu hari dia keluar rumah membuka aurat, itu dosa atau tidak? Dosa. Lalu di hari tersebut ketika dia buka aurat, dia mengalami pelecehan karena penampilannya tersebut. Itu bisa jadi kalau dia ingat-ingat terus hari itu bisa bahaya buat psikisnya. Bisa bahaya buat psikisnya. Atau ada orang misalnya dulu qadallahu ma syaa jatuh ke dalam LGBT. Kalau dia ingat-ingat hal itu bisa balik lagi loh. Jadi makanya diperinci. Intinya adalah apa yang paling memudahkan kita mendekat, mengingat dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dan orang berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Dan sekali lagi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya di antara hadis dalam masalah ini adalah hadis at-taibu min dzam kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang nggak pernah berbuat dosa. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Al-Hafidh dalam Fathah mengatakan hadisnya hasan. Syalbani juga mensahihkan dalam Sahih Al-Jami'. Jadi orang yang berdosa, orang bertobat dari dosa seakan-akan dia nggak berdosa. Itu poin. Dan yang berikutnya, walaupun nanti ada perincian
apakah dosa seseorang yang sudah ini akan ditampilkan di akhirat atau tidak. Karena kita tahu keterangan para ulama akan ditampilkan, setelah ditampilkan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keterangan sebagaimana yang kita pelajari dalam buku-buku akidah tentang iman kepada hari kiamat. Jadi semangat, jangan berkecil hati, optimis, dan kalau ternyata mengingat dosa tersebut membuat kita kontraproduktif, ya udah lupakan dan ganti dengan mengingat nikmat Allah kepada kita. Selama kita tidak ujub nantinya, selama kita nggak merasa diri paling suci dan udah suci dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan seluruh para ulama, ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Wayakum. Ustadz saya, anak kedua saya berusaha 2,5 tahun. Anak kedua saya berusia 2,5 tahun. Ketika umur 1,5 tahun, ia terkena bronchopneumonia akut yang berujung harus dirawat di picu. Ketika itu anak saya kondisinya sudah memburuk sejak siang, tapi suami saya sedang dinas di luar kota. Jadi saya update lewat video dan foto bahwa saya sepertinya perlu ke rumah sakit. Tapi kata suami tidak perlu. Saat itu kami tidak tahu bahwa anak kami ternyata sedang kesulitan bernafas. Akhirnya saya paksa bawa pada malam hari setelah suami mengiyakan. Itu pun ia masih bilang kalau nggak perlu ke rumah sakit, nggak usah lah, nanti juga sembuh. Ketika sampai di UGD, kondisi anak saya sudah kritis, saturasi 80. Iya bahaya. Tarikan nafas 60 per menit, bunyi ngik-ngik. Ada indikasi pasang ventilator. Saya telat bawa ke rumah sakitnya. Walaupun alhamdulillah anak saya Allah selamatkan. Tapi I carry a lot of guilt and a lot of anger toward my husband because of him. I wasn't allowed to bring in my child earlier to the hospital. Tapi kondisinya memang di situ. Kayak baca kayak lewat bedunia antar benua ini. Tapi kondisinya memang di situ, kami tidak tahu ilmunya kalau ini darurat. Setelah itu anak saya muncul lagi demam dan kesulitan bernafas hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali yang harus dibawa ke IGD. Setiap sampai IGD saturasinya di bawah 90. Iya ya, di bawah 90 tuh serius. Tarikan nafas di atas 50 menandakan kondisi darurat. Selama 6 kali anak saya disuruh rawat inap oleh dokter. Tapi suami saya tidak mengizinkan karena kami memang punya bayi di bawah 6 bulan yang masih menyusui. Sementara anak saya masih usia di bawah 2 tahun yang gak mau lepas dari ibunya. But I had even more resentment and anger toward my husband karena tidak menginginkan rawat inap sehingga anak saya pengobatannya belum benar-benar tuntas. 2 bulan terakhir ini anak saya akhirnya dirawat inap 2 kali berturut-turut. Namun tipes selalu bahasanya gimana sih? Bronchopneumonia lagi. Itu pun selama 2 kali itu. Awalnya setelah ke IGD disuruh rawat inap. Suami saya maksa minta pulang. Akhirnya pulang. Tapi malamnya kondisi darurat lagi. Anak saya sesak nafas lagi, demam sampai hampir 40. Sehingga kita larikan lagi ke IGD dan akhirnya nurut mau rawat inap. Ketika di IGD terakhir kali, saya akhirnya membantah suami saya dan bilang kalau saya mau anak saya dirawat inap. Tapi suami saya ngotot tetap pulang.
Akhirnya saya nangis-nangis di IGD 3 jam. Suami saya ajak saya ngomong, saya benar-benar tidak bisa berhenti nangis. Di otak saya saat itu harusnya saya cuma mikir saya mau cerai supaya saya bisa bawa anak saya berobat tanpa izin suami. Saya konsultasikan keadaan anak saya dengan dokter paru yang memarahi saya. Kenapa selama 6 kali sebelumnya disuruh rawat inap selalu menolak, minta pulang padahal kondisi anak darurat. Ini anaknya resiko gagal nafas. Bersyukur anaknya bersih selamat. Dokternya sampai geregetan. Akhirnya aku bilang kalau aku disuruh suami saya. Tapi karena itu jujur saya jadi trauma berat. Kadang saya suka sesak nafas, panic attack sendiri kalau keingat setiap anak saya sesak nafas di rumah. Saya jadi takut dan gelisah banget, nggak tenang. Saya takut banget terulang sakit lagi karena sebelumnya benar-benar hampir di setiap bulan terulang. I hold a lot of anger, resentment, even hearted toward my husband. Karena menurut saya keputusannya seringkali membahayakan anak saya. Dan saya merasa juga beliau pelit karena apa-apa harus pakai BPJS. Giliran sekali bayar rumah sakit swasta mahal karena itu terdekat dari rumah kami waktu darurat, marah-marah. Katanya mahal banget, gak mau kesana lagi. Dan ketika saya mau konsul ke dokter paru, katanya minta rujukan BPJS dulu. Padahal I have my own money. Kalau dia keberatan saya bisa pakai uang saya sendiri, tapi dia nggak mau. Kalau saya cerita saya trauma, suami saya selalu bilang ya berarti itu akidah kamu bermasalah. Muslim itu harusnya nggak khawatir, nggak sedih kayak kamu. Takdir anak kamu sudah ditulis, kalau hidup ya hidup. Ya, saya merasa sebel banget dengernya. Rasanya saya mau bilang lu tuh gara-garanya. Saya nggak pernah menyalahkan dia, tapi saya juga nggak cerita ke keluarga. Jadi yang disalahkan selalu saya, kenapa selalu telat bawanya, kenapa sakit terus dan lain sebagainya. Jadi saya memendam semuanya sendiri, tapi jadinya saya kena mental trauma dan jadi benci sendiri. Bagaimana cara menenangkan hati saya supaya saya tidak trauma, tidak benci, tidak menyalahkan suami? Kalau kondisi darurat anak saya butuh rawat inap dan suami melarang, apakah saya boleh membantah? Suami saya selalu bilang, udah tugas kamu cuma nurut suami. Tapi saya jadi dibodoh-bodohin orang, membahayakan nyawa anak sendiri. Suami saya bilang kalau anak kamu ditakdirkan hidup, ya bakal hidup. Saya sebel sekali. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang pertama kita bisa mengerti ya berat kayak gini. Dan saya tahu ada salah satu sahabat atau teman itu struggle seperti ini dengan suaminya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya. Ada beberapa hal yang saya tidak berani menjawab sekarang dan saya coba diskusikan dan saya coba angkat dan tanya ke masyayikh. Kalau saya dapat jawabannya pekan depan insya Allah saya akan sampaikan. Tapi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, ibunya harus kuat lah, gitu. Ini berat tapi ibunya harus kuat. Karena kalau si penanya atau sang ibu drop atau kena mental illness karena kasus ini, berarti beliau punya lebih dari 2 anak kan? Ini anak kedua, terus nanti punya anak satu lagi yang masih menyusui katanya. Dan megang 3 anak tuh kalau kita tahu artinya kalau 3 anak ya, jika itu benar 3 anak itu susah sekali. Ibu harus kuat, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kekuatan, banyak istighfar, banyak taubat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dan insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang berikutnya, dalam kondisi darurat, kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya haram. Jadi tidak taat kepada suami misalnya haram selama tidak maksiat. Tapi kalau udah darurat, maka sama, misalnya ada suami bilang pokoknya jangan pernah keluar rumah dari pagi sampai maghrib,
pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah. Jam 12 siang rumah kita kebakaran. Kira-kira kita keluar rumah nggak? Apakah kita keluar rumah gara-gara nggak ini taat suami, nanti saya ini lebih baik saya jadi lebih baik saya jadi debu tapi nanti masuk surga daripada begini. Ya enggak, ini kondisi darurat. Kondisi darurat keluar. Ad-darurat tubihul mahdzura. Kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Dan saya bisa ngerti lah, berat sebagai seorang ibu, apalagi ibu yang penyayang, ngelihat itu benar-benar berat. Karena bagi seorang ibu lebih baik dirinya yang merasakan sakit dibanding melihat anaknya sakit dan dia nggak bisa buat apa-apa. Itu menyakitkan loh. Kita ngelihat anak kita sakit, padahal kita sudah lakukan yang terbaik gitu loh. Terus misalnya orang tua ngelihat anaknya di ICU atau di picu atau dengan segala semacam selang, itu batin itu menangis hadirin. Padahal kita udah lakukan yang terbaik, padahal kita udah bayar mahal gitu. Di satu hari di ruangan tersebut mungkin habis puluhan juta dan kita nggak peduli. Dan lebih menyakitkan lagi ketika kita nggak lakukan apapun. Lalu kita lihat anak kita susah nafas di depan mata kita, itu sangat berat. Saya bisa ngerti, dan saya rasa apa yang saya ngerti jauh lebih apa yang dialami oleh beliau itu lebih sakit daripada empati kita atau apa yang kita bisa mengerti. Jadi ini ujian berat, kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu nasihati suami, jangan pelit sama keluarga, justru kehormatan. Uang itu harus digunakan. Kita cari uang itu untuk digunakan. Uang itu bukan barang koleksi. Uang itu baru bernilai kalau dijadikan alat transaksi. Kita punya uang 1T, hanya kita simpan dan nggak pernah kita gunakan. Kita nggak pernah gunakan. Lalu nanti anak kita nggak pernah gunakan juga. Cucu kita nggak pernah gunakan. Apa gunanya? Apa fungsinya punya 1T? Fungsi uang itu alat transaksi. Baru punya power, baru bermanfaat kalau digunakan. Dan menggunakan untuk istri dan anak itu sebuah amal soleh. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang Anda gunakan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. Dan 1 dinar yang kau gunakan untuk fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan kepada budak. 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga, kepada istri atau kepada anak. A'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya yang kau berikan kepada keluarga. Itu. Dan menafkahi anak, sebagian ulama mengatakan mencakup mengobati mereka ketika sakit. Itu di antara keterangan para ulama dalam fikih di bab nafkah. Jadi ini sebuah kesempatan, sebuah kehormatan bisa mengobati keluarga dengan uang kita. Gak semua orang seberuntung itu. Jadi sampaikan, dan berkah uang dipakai buat pengobatan istri, pengobatan anak, pengobatan orang tua, berkah tuh duit, berkah, yakin kita. Dan jangan sampai ketika pintu kebaikan depan mata kita nggak masuk, akhirnya nanti pintu keburukan yang dibuka. Artinya, Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan gini, opsi di dunia kan cuma 2, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Begitu Allah bukakan jalan menuju surga, kita nggak masuk, nanti arahnya kita jalan menuju neraka. Ini ada anak sakit, kita nggak mau keluar uang, itu kan jalan menuju surga. Nanti dia khawatirkan uang kita gunakan untuk kemaksiatan. Naudzubillah, bukan untuk kebaikan yang lebih tinggi, bukan, tapi untuk kemaksiatan. Tapi bilang ke suami baik-baik, lemah lembut. Buat apa kita? Ini kesempatan, jangan disia-siakan. Uangnya akan ditanya, min aina iktasabahu fima anfaqa. Itu kan pertanyaan Allah pada hari kiamat. Dari mana Anda dapatkan uang tersebut? Dan bagaimana Anda gunakan? Kalau misalnya kita habis 10 miliar untuk pengobatan anak kita, 10 miliar, maka di hari kiamat dengan bangganya kita katakan, ya Allah, saya habiskan 10 miliar untuk pengobatan anak saya. Bangga kita sebutkan. Karena itu manfaat, itu pahala, itu amal soleh. Gitu. Terus gimana kita pertanyaan Allah, misalnya kita punya 10 M, kita nggak gunakan, sedangkan anak kita sakit,
istri kita sakit atau dan kita bisa gunakan, tapi kalau Allah tanya nanti jawabannya apa? Kalau alasannya ya kalau takdir hidup ya hidup, ya kenapa kerja? Ya kalau tarnya kaya ya kaya, nggak usah ikhtiar. Kan Allah mengatakan tawakal itu harus dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan perjuangan, akhdul asbab, dan itu di semuanya. Kalau Nabi SAW cukup dengan tawakal dan berdoa dan berharap, tidak akan ada dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Karena nanti rasanya ya kalau mau dapat hidayah aja kali, nggak perlu didakwahin. Terus nggak akan ada hijrah, nggak akan ada perang Badar, perang Uhud, perang Azab dan seterusnya. Nggak akan ada Fatu Mekah. Itu semua menunjukkan harus ada usaha. Tapi kita jangan bertawakal dengan usaha kita. Bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Beberapa poin dari pertanyaan ini saya belum bisa jawab, dan karena saya agak ragu jawabannya, dan saya akan tanyakan dan diskusikan dulu. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.